Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama terhormati Bapak Pengurus Masjid beserta seluruh jajarannya, seterusnya angku-angku, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, dan para pemuka masyarakat lainnya. Seterusnya ibu-ibu bunda kandung, majlis taklim, adik-adik para remaja, remaji, serta anak-anak kami, para santri dan santriwan, pengikut pesantren Ramadan 1447 Hijriah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, karunia serta kasih dan sayangnya, alhamdulillah sampai dengan malam yang keberapa tadi Pak? Yang ke-10, 9. Yang ada yang puasa kita hari Rabu gitu ya, ada yang hari Kamis. Kalau yang hari Rabu itu sudah malam yang ke-11 masalahnya. Kalau yang Kamis 10. Kita masih berinya kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Alhamdulillah. Sholat Isya telah selesai kita laksanakan. Semoga amal ibadah yang telah kita perbuat mulai semenjak tadi pagi, yang sebentar ini, yang sedang, dan yang akan kita laksanakan nanti, kiranya akan selalu mendapat penerimaan yang baik di sisinya dan sekaligus diganjarnya dengan imbalan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Sembari daripada itu, salam beruntaikan salam, mari pula sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita, Nabi akhir zaman wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi dan pemungkas sekalian rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati sidang jemaat tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini judul yang diberikan kepada saya ini adalah Ratu Balqis dan Negeri Saba. Bapak Ibu yang saya hormati, cerita atau kisah tentang Ratu Balqis dan Negeri Saba ini itu ternukil pertama sekali dalam surat Saba itu betul. Dalam surat Saba itu betul. Apakah itu ayat 15, ayat 16, tetapi juga banyak dalam surat An-Naml ayat 22, 24, 23, 24, bahkan sampai ayat 40. Ya, itu ada kisah-kisah tentang Negeri Saba dan Ratu Balqis. Ratu Balqis, Bapak Ibu, adalah suatu sosok seorang raja wanita, ya, yang memerintah suatu negeri yang begitu besar, kekuasaannya luas,
yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Kalau cerita kita tentang Ratu Balkis, tidak tertinggal Raja Sulaiman, kan gitu ya. Bapak Ibu sidang terawih rahimahullah. Ratu Balkis ini ada yang mengatakan manusia setengah jin. Kalau kita baca atau kita tengok riwayatnya cukup banyak dalam tafsir-tafsir, termasuk Ibnu Katsir, itu yang mengatakan bahwa Ratu Balkis ini setengah jin, manusia setengah jin. Kecantikannya bukan main, penampilannya cukup aduhai. Di bawahnya bala tentara yang begitu pemberani. Dia seorang raja wanita yang berpengalaman, yang cerdas. Di samping cerdas, dia juga penuh kompromi. Dan yang tak kalah pentingnya, dia cantik dan disegani oleh semua rakyatnya. Bahkan juga ditakuti oleh negara-negara yang ada di sekitar Sabah itu. Sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Dalam berbagai riwayat, kita coba telusuri bahwa yang Ratu Balkis ini adalah anak seorang raja. Anak seorang raja. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ayahnya dulu adalah Raja Sabah. Nikah, yang punya hobi berburu. Pada suatu ketika, dia kehabisan bekal di tengah hutan. Lalu berjalan terus dalam hutan. Akhirnya dia menampak sebuah gubuk di tengah hutan. Lalu dia pergi ke sana dengan tujuan untuk minta bantuan, apakah itu makanan atau air. Kebetulan waktu itu dia minta air. Sampai dia di tempat itu, ditemukannya seorang bapak tua. Lalu dia sampaikan hasil hatinya, wahai bapak tua, saya adalah seorang yang hobi berburu. Kebetulan saat ini bekal saya habis. Nah, untuk itu saya mohon, berilah saya agar segelas air untuk menimbulkan stamina atau tenaga saya yang baru. Pendek cerita, dia panggil anaknya yang berada dalam gubuk untuk mengambilkan secangkir air. Ringkas ceritanya, keluarlah seorang anak wanita yang kecantikannya bukan main. Sehingga sang raja tadi jatuh kepada anak. Dia sodorkan secangkir air kepada sang raja, lalu dia teduh. Pendek cerita, sang raja langsung melamar gadis itu. Setelah melamar gadis itu, akhirnya dia nikah. Pendek cerita ini, sampai dia nikah dengan perjanjian, apapun yang dilaksanakan oleh wanita ini tahu-tahu dia anak bangsanya jin gitu ya, bangsanya jin. Apapun yang dilakukan oleh istrinya ini, yang sang suami tidak boleh bertanya. Apapun yang dilakukan yang aneh-aneh, jangan ditanya. Apabila dia bertanya, maka jatuhlah tolak yang tak kalah itu. Pendek cerita, sampai dia nikah, melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah melahirkan seorang anak laki-laki tadi barusan sedang enak bermain gitu ya, dibunuh oleh sang istri. Baru dibunuh, sang suami teringat akan janjinya, lalu dia tidak bertanya, dia tahan asa hatinya. Kenapa istri saya sempat membunuh? Lalu ringkas cerita, ambil dia yang kedua, melahirkan seorang anak wanita. Pada anak yang wanita ini, bukan main sayang sang ibu. Artinya tidak dia bunuh. Karena anak wanita ini sudah mulai beranjak agak membesar juga. Bertanyalah sang suami kepada sang istri, wahai istriku, begitu sayang engkau kepada anak kita yang anak yang wanita yang bernama Balkis. Diberi nama Balkis ya. Begitu sayang. Tetapi kenapa sih? Tatkala dahulunya kita punya anak laki-laki yang gerangan bakal cikal menggantikan kedudukan saya sebagai sang raja,
dia menjadi putra mahkota, kenapa engkau membunuh? Apa kata sang istri? Ini balasan wahai Tuan Raja. Tidakkah engkau ingat, dahulu kita sudah mengadakan perjanjian, apapun yang saya lakukan, engkau tidak akan bertanya. Dan apabila bertanya tentang hal itu, maka kita akan berpisah. Kenapa saya membunuh anak laki-laki kita? Ayah saya telah menerima berita dari langit, bahwa jika seandainya anak laki-laki kita ini besar, nanti dia akan membunuhmu. Justru itulah saya bunuh anak laki-laki kita. Bagaimana dengan wanita kita? Kok begitu sayang saya? Ayah saya juga menerima berita dari langit bahwa begitu banyak malaikat yang akan menuntun dan membimbingnya dalam hidupnya sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Itulah makanya saya tidak membunuhnya. Nah, karena janji engkau telah engkau langgar, mulai saat ini kita akan berpisah. Lalu menghilanglah sang istri tadi. Itu adalah satu kisah. Ya. Dari kisah yang lain pula sedang jemaah berbahagia. Asal-usul Balkis ini, dia adalah anak seorang menteri di negeri Sabah. Negeri Sabah itu dulunya diperintah oleh seorang raja yang punya tingkah aneh, di mana dia tidak punya istri, tapi istri rakyatnya menjadi pelepas nafsu syahwat. Tidak ada orang yang bisa membantah. Oleh karena itu, sang menteri sudah memutuskan dia untuk mengkebiri. Apa itu mengkebiri? Untuk tidak nikah gitu. Untuk tidak nikah selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tidak sampai hati. Nanti sang istrinya dijadikan untuk melampiaskan nafsu syahwat oleh sang raja. Pendek cerita, pada suatu ketika sang menteri ini berjalan-jalan masukkan keluar kampung, lalu bertemu dengan salah seorang laki-laki. Pendek kisahnya, laki-laki itu setelah berdialog gitu ya, sampailah pertanyaan, wahai Pak Menteri, Bapak Menteri sudah punya istri apa belum? Menteri jawab, saya tidak akan beristri. Kenapa ya, wahai Menteri? Apa yang kurang? Kata Menteri, saya tidak rela kalau saya nanti sudah punya istri saya dijadikan pelampis syahwat atau pelepaskan syahwat oleh sang raja yang tidak senonoh. Apa jawab orang tadi? Wahai Menteri, kami atau saya dan keluarga saya adalah dari kaum jin. Yakin dan percayalah, Raja Tuan Menteri tidak akan bisa untuk melakukan apa yang dicemaskan itu. Percayalah kepada kami, tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu apa? Sang menteri menerima untuk menikah dengan orang itu. Maka lahirlah anaknya bernama Balkis. Kan gitu. Bapak Ibu sedang berbahagia, ini sekilas tentang Balkis. Ya, tapi dapat demikian tidak ada ditemukan oleh Al-Quran dan juga hadis yang sahih, tidak. Hadisnya 25 jadi cerita tentang jin Ratu Balkis ini setengah jin. Tapi yang nyata apa? Ratu Balkis memerintah suatu negeri yang bernama Sabah. Negeri Sabah itu yang subur makmur, rakyatnya sejahtera. Indah ada orang bangsai di sini do Pak Bu. Nggak ada orang Maliang do. Anu kan di Maliang seluruhnya lengkap. Istana raja aja berlapiskan emas. Kalau kita di negeri kita ini kan juga mengenal. Saya pernah membaca dalam sebuah panji masyarakat. Raja Brunei Darussalam, Sultan Bulkiah ya. Brunei Darussalam. Itu WC-nya 14 banyaknya WC-nya di rumah itu berlapiskan emas klosetnya. Klosetnya berlapiskan emas, bayangkan itu. Istrinya 2. Kemanapun pergi dia bawa itu terus. 14 buah klosetnya berlapiskan emas. Itu baru kloset untuk tempat gitu, berlapiskan emas. Apalagi yang lain. Sultan Bolkiah, negeri kecil tapi kaya raya. Barana seorang sitan dibayi. Bayangkan. Kok dapet wak pemaja ke sini enggak Brunei itu kayu gadang. Brunei Darussalam. Nah, yang Ratu Balkis ini singgasananya berlapiskan emas, istana berlapiskan emas. Rakyatnya tidak ada yang menderita, tidak ada bantuan langsung tunai BLT ya, tidak ada BLT di sana, tidak ada. Rakyatnya sejahtera, semuanya tidak ada orang pencuri, tidak ada di sana. Negeri Sabah itu negeri yang subur, bahkan diceritakan dalam Al-Quran
Salah ayat 15 kalau tidak salah ya. Itu di negeri Sabah itu ada 2 buah kebun. Yang diceritakan 2 buah kebun, tapi banyak kebunnya ya. Ya, 2 buah kebun itu jika kita berjalan di pinggir kebun itu aja ya, menaruh sebuah tempat yang kosong, katakanlah itu wejangan apa namanya itu, ya, semacam katidiam, lihat tahu katidiam Pak Bu ya, kosong, berjalan dari sini belum sampai lagi di ujung sana, yang apa kita tinggal penuh oleh buah ranum yang berjatuhan tanpa dipetik. Begitu banyak orang-orang yang berjalan pergi pergi musafir ke daerah Sabah itu, apapun yang ada di pinggir jalan dimakannya halal, rela itu. Begitu peraturannya. Begitu suburnya negeri Sabah itu. Rakyatnya makmur sekali. Negeri Sabah sudah dikenal dengan daerah yang sangat makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, masa itu tidak berlangsung lama, ya. Akhirnya ujungnya nanti juga hancur. Apa yang disembah oleh Ratu Balkis dengan rakyatnya? Yang disembahnya adalah matahari. Dia menyembah matahari, dewa matahari. Nah, mendengar hal ini, mulanya Raja Sulaiman tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi melalui burung hudhud dapat berita bahwa kerajaan Megah, negeri yang makmur di Sabah atau Yaman sekarang ini atau Ethiopia, sedangkan Raja Sulaiman di Baitul Maqdis, ya, di Baitul Maqdis. Raja Sulaiman kita tahu ya, di samping manusia biasa, dia juga raja, dia juga nabi, dan juga dia rasul. Ya, mukjizatnya melebihi para nabi yang lain. Kalau kita ukur-ukur ini mungkin menteri luar negeri ini. Menteri luar negeri itu kan agak tinggi juga syaratnya Bapak Ibu. Dia harus menguasai sekian bahasa. Bagaimana nanti dia akan berkunjung ke luar negeri kalau dia tidak tahu bahasa, gitu ya. Ketimbang menteri dalam negeri lebih besar pamornya menteri luar negeri. Nah, Nabi Sulaiman tidak hanya bisa ngomong dengan kita manusia, dia bisa berbahasa dengan binatang, bisa dengan jin, itu tunduk kepada dia semua. Bahkan kendaraannya saja adalah angin, bukan main. Ya, jin Ifrit, rajanya jin, itu adalah bala tentara daripada Nabi Sulaiman. Bapak Ibu sekalian, awalnya tidak diketahui bahwa Ratu Balkis dengan rakyatnya yang hidup begitu mega mewah, ya, dengan singgasana berlapaskan emas, dengan bala tentara yang begitu banyak, pemberani, tidak tahu Nabi Sulaiman bahwa dia ada menyembah matahari. Tetapi lewat berita yang dibawa oleh intelnya burung hudhud, diberi kabar berita bahwa tatkala burung hudhud pergi ke sana pada satu kali, pada satu ketika, Raja Sulaiman mengadakan apel besar di lingkaran istananya. Dari sekian banyak yang hadir, binatang, harimau, sapi, singa, manusia, hewan yang lain, burung dan sebagainya. Ternyata setelah dijalankan absen dalam apel itu, burung hudhud tidak hadir. Ditanya sama pengawal dan para penasehat, tidak ada satu pun yang juga yang tahu. Lalu dari sekian banyak, tahu-tahu ada yang menyusul satu. Saya tadi menampaknya wahai Tuan Raja. Dia berkeliaran di atas, sudah itu tidak tahu lagi, kan gitu. Oke, kalau begitu nanti setelah dia kembali ke lingkungan istana, suruh dia menemui saya. Dia akan saya berikan hukuman yang berat. Kapan perlu akan saya sembelih burung hudhud itu, kata sang Sulaiman. Belum habis Raja Sulaiman berpidato, tahu-tahu dari kejauhan tampak burung hudhud datang. Baru sampai di lingkungan istana, dia mencari tempat hinggap dekat dengan sang raja. Lalu raja bertanya, wahai Hudhud, semenjak tadi orang telah selesai apel, tetapi yang tidak hadir adalah engkau. Kemana saja engkau wahai ya Hudhud? Apa kata Hudhud?
bahasa wasa gue bahasa burung pada arti lah. Apa kata Hud? Wahai Tuan Raja, saya tadi memang tidak hadir, ampuni saya. Tapi ketidakhadiran saya datang sekali membawa suatu berita yang mungkin belum pernah datang kepada Tuan Raja. Oke, kalau begitu, sampai kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa mengampuni kesalahanmu untuk kali ini dengan berita yang kau bawa. Coba buktikan. Barusan saja saya menyaksikan sebentar ini seorang raja yang bernama Ratu Balkis yang memerintah suatu kerajaan yang begitu besar, negerinya kaya raya, makmur, ya. Tidak ada yang menderita rakyatnya. Para tentaranya sangat setia kepadanya. Ternyata dia menyembah matahari. Apa kata Sulaiman? Oh iya, benar kata-katamu ini apa tidak? Benar wahai sang raja. Pendek cerita Bapak Ibu sekalian. Dimaafkan burung hudhud oleh Raja Sulaiman. Akhirnya Raja Sulaiman memanggil para pengawal dan perangkat kerajaan untuk mengambil sebuah kertas dan pena. Lalu sang raja menulis sebuah surat yang ditujukan kepada raja atau Ratu Balkis. Yang isi lebih kurang mengajak Ratu Balkis untuk, ya, surat ini diantarkan nanti oleh burung hudhud, ya. Setelah selesai diantarkan oleh burung hudhud kepada Raja Ratu Balkis. Sesampai di sana dibaca suratnya. Setelah dibaca, isinya kira-kira lebih kurang sebagai berikut. Wahai Ratu, Raja Balkis yang memerintah negeri Saba, saya dengar berita bahwa engkau dan rakyat engkau akan menyembah matahari. Ketahuilah wahai sang Ratu, matahari itu bukan Tuhan, tetapi matahari itu adalah ciptaan Allah. Allah saya dengan Allahmu sama. Itulah kira-kira ya. Oleh karena itu, datanglah kepadaku supaya engkau selamat dunia wal akhirat nanti hidupmu. Matahari bukanlah Tuhan supaya engkau selamat. Tapi kalau tidak mau tunduk kepadaku, nanti aku akan datang ke negeri. Kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ratu Balkis yang kedudukannya begitu enak, berkuasa begitu lama, yang dicintai oleh rakyatnya, dia tidak gegabah Bapak Ibu sekalian. Ya, dia tidak gegabah. Sama kayak ajaran agama kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila kita menerima suatu berita yang belum jelas oleh kita, hitam putihnya, jangan langsung ditelan, jangan langsung terima. Akan tapi ada kala cek dan recheck dulu, lebih dulu. Jangan kita langsung terima. Mana tahu itu adalah provokator dan sebagainya, kan begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh si Ratu Balkis. Akhirnya apa? Dia baca. Lalu setelah dia baca, dia panggil para penasehatnya. Lalu disampaikan, wahai para penasehat, coba baca surat ini dan pelajari bagaimana kira-kira pendapat kalian tentang hal itu. Artinya apa? Dia bermusyawarah, tidak memutuskan sendiri mau apa yang akan tindakan yang akan diambil. Nah, pendek cerita Bapak-Bapak sekalian, Ratu Balkis dapat keputusan dari para penasehatnya. Ada yang kebanyakan penasehat ini menunjukkan begini, wahai Ratu, wahai Raja, ini adalah suatu penghinaan buat negeri kita. Negeri kita yang begitu besar, dengan bala tentara yang begitu banyak, kita kuat, dianggap remeh oleh Sulaiman. Bagaimana kalau kita hadapi dia dengan perang atau bersenjata? Perang kita dengan dia, kita hadapi dia. Karena bala tentara kita kuat-kuat dan juga peperangan. Marah Ratu Balkis. Wahai penasehat, tidakkah kalian mendengar? Saya suruh pelajari itu. Kalau kita adakan penyerangan, ia kena percayalah. Tentu yang akan menderita adalah rakyat kita. Begitu cintanya kepada rakyat. Takkan adanya rakyatnya kalau mau perang yang akan, kalau kita terjadi peperangan yang akan hancur seluruh negeri kita dan juga rakyat kita habis. Tolong jangan gegabah. Akhirnya Bapak sekalian, keputusan tidak jadi diperang, akan tapi Raja atau Ratu Balkis mendatangi Nabi Sulaiman. Datang sendiri ke sana dengan dikawasi oleh para tentara yang begitu jitu. Disiapkan perangkat kerajaan, lalu menuju ke istana. Pendek cerita,
Sesampainya di sana, sebelum sampai di sana, Nabi Sulaiman punya rencana lain. Nabi Sulaiman mendengar berita bahwa Ratu Balkis adalah manusia setengah jin. Lalu menjelang Ratu Balkis sampai di istana, bagi Raja Sulaiman apa yang tak bisa? Tentaranya sangat-sangat jitu. Bala tentaranya jin, kendaranya angin dan sebagainya. Lalu apa? Sekarang wahai para rakyatku yang setia kepadaku, kita tahu bahwa Ratu Balkis sudah menuju ke negeri kita, yakni Baitul Maqdis. Sebelum dia sampai ke sini, siapa di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasana Raja Balkis ke negeri kita? Menunjuklah jin ifrit. Jin ifrit itu kan kepala jin. Saya mampu, wahai Tuan Raja. Bagaimana kemampuan? Seberapa lama kamu bisa untuk memindahkan? Kata jin ifrit, sebelum Tuan bangkit dari tempat duduk Tuan, saya sudah bisa memindahkan. Ada pula satu lagi yang saya lebih cepat daripada itu, wahai Tuan Raja. Sebelum Tuan mengedipkan mata Tuan, saya sudah bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke sini. Iya, memang benar. Coba silakan laksanakan. Belum lagi selesai ngomong Bapak Ibu sekalian, udah sampai singgasana Ratu Balkis di dalam istana Raja Sulaiman. Ya, setelah itu apa? Raja Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk bikin sebuah kolam yang di atasnya ada kaca, di bawahnya ada ikan diisi dengan binatang-binatang air, ya, ikan apa lagi gitu ya. Lalu kacanya bening, di pinggirnya ada air. Pendek cerita, sampailah Ratu Balkis di istana raja. Setelah sampai di istana raja, silakan masuk. Tatkala dia masuk, diundang oleh raja, silakan masuk ke tempat singgasananya. Lalu sang ratu tadi menyensenkan jubahnya, roknya gitu ya, sehingga tampak betisnya. Waktu itu dalam suatu kisah tampak betisnya oleh Nabi Sulaiman, ternyata betisnya berbulu. Nabi Sulaiman kenal dengan jin, bahwa jin itu kakinya berbulu. Nah, itu pula salah satu riwayat mengatakan bahwa Ratu Balkis ini setengah jin kan begitu, tapi itu riwayatnya tidak ada yang sahih. Nah, pada cerita Bapak sekalian, setelah berada dalam istana raja, apa kata Nabi Sulaiman? Wahai Ratu Balkis, silakan, apakah ini singgasana di kerajaanmu? Setelah ditata sedemikian rupa oleh dirubah sedikit bentuknya begitu untuk menguji kejelian daripada Ratu Balkis. Lalu Ratu Balkis menolak, tidak. Istana saya tidak ini, singgasana saya tidak ini. Barusan tadi saya tinggalkan singgasana saya di negeri Sabah. Masa akan sampai di sini? Wahai sang ratu, tidak usah menyombongkan diri. Allah berkuasa. Dengan izin Allah, saya di samping manusia biasa, saya juga nabi, saya juga raja, dan juga saya seorang rasul. Allah, dengan izin Allah yang mengizinkan saya memindahkan singgasana Tuan Ratu ke tempat saya. Begitu besar kekuasaan Allah daripada kekuasaan kita. Mendengar ungkapan Nabi Sulaiman, sang ratu yang selama ini hidup di singgasana yang begitu mewah, dalam kisah yang singkat, sang ratu menundukkan kepalanya lalu mengakui keesaan Allah. Artinya dia dari menyembah matahari pindah menyembah Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau antang panjang lagi kita jawab bertanya sedikit. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ratu Balkis? Ratu Balkis tidak ada kekurangan. Singgasananya berlapiskan emas. Jangankan ratu, rakyatnya saja tidak ada yang menderita. Kayak semua. Tidak ada orang pencuri sana, ada. Ya. Lalu apa pelajaran? Pertama adalah Raja Balkis, dia membuang rasa kesombongan, keangkuhannya dibuang. Keangkuhan akan berujung kefatalan. Kita tidak cerita lagi negeri Sabah sampai hancur ya. Ini sekilas pintas tentang negeri Sabah dan Ratu Balkis. Bapak Ibu sekalian, Ratu Balkis meletakkan kesombongannya selama ini di bawah perintah Allah. Malah dia mengaku di hadapan
Nabi Sulaiman, wahai Rasulullah, Nabi Sulaiman, saya telah mengaku, saya telah bertindak kejam, telah menzalimi diriku sendiri selama ini bertahun-tahun. Karena ketidaktahuan saya, mulai saat ini saya akan berdampingan denganmu untuk menyiarkan ajaran agama ini. Satu. Yang kedua, Ratu Balkis dalam memutuskan segala sesuatu tidak gegabah atau tidak cepat begitu aja mengambil keputusan sendiri. Akan tapi dia melibatkan orang lain dalam arti bermusyawarah. Dalam ajaran agama kita sangat relevan. Begitu juga Nabi Ibrahim, ya, dalam menyembelih Ismail itu kan tidak langsung disembelihnya, ya, tidak langsung disembelihnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Dia bermimpi dalam tidur disuruh menyembelih anaknya. Mimpi itu telah datang 1, 2, 3 kali, tapi dia tidak langsung. Akan tapi ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu bermimpi dalam tidur bahwa aku disuruh untuk ani azbauka, menyembelihmu. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Artinya apa? Bermusyawarah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Raja Sabah ini, kalau kita baca lebih lanjut, dulunya Raja Sabah ini patuh kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga negerinya menjadi subur, makmur. Tetapi berlangsung masa itu beberapa saat, dia terlena dengan keindahan, dengan kemakmuran yang ada. Lalu dia kufur, tidak lagi bersyukur kepada Allah. Maka Allah ganti negerinya dengan negeri yang hangus. Baca itu sahabat, ya. Sailal Arimi diberikan banjir besar. Bendungan Ma'arib yang dibikin oleh Ratu Balkis itu dijebol. Ada yang mengatakan dalam riwayat tikus-tikus besar yang melubangi. Ada lagi orang-orang yang tidak senang untuk merusak bendungan Al-Ma'arib itu sehingga bocor, ya. Setelah bocor, maka hancurlah tanaman-tanaman yang ada di negeri Sabah itu. Artinya apa? Dia kalau orang tidak mensyukur nikmat sesuai dengan janji Allah, Allah akan hancur negeri itu. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur nikmat yang telah aku berikan kepadanya, aku janji akan aku tambah la azidannakum, akan aku tambah nikmat itu kepadanya. Tetapi ingat, kalau dia tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, ingatlah sesungguhnya azabku amat dahsyat, maka hancur. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itulah yang saya sampaikan segelintir kisah tentang Ratu Balkis dan negeri Sabah, di mana pelajaran buat kita kalau memutuskan segala sesuatu adalah bermusyawarah. Hati yang keras itu kalau kita perturutkan akan membawa kehancuran. Akan tetapi tundukkanlah hati kita kepada perintah Allah. Jangan kita yang mengatur, akan tetapi kita tundukkan hati kita kepada Allah. Dan terakhir, mari kita syukuri nikmat Allah yang telah ada sama kita. Mengambil pelajaran kita kepada Ratu Balkis dan negeri Sabah. Kalau kita tidak bersyukur nikmat Allah, Allah akan hancurkan negeri itu. Dan juga tidak tertutup kemungkinan pada kita, kalau kita tidak mau mensyukuri apa yang telah kita miliki, tentu kita akan dihancurkan oleh Allah. Bagaimana cara mensyukuri? Mensyukuri dengan banyak cara. Laksanakan perintah, enti yang dicegah. Perbanyaklah berinfak dan bersedekah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.